Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram ingkang kula kumulyakaken para ustadz ustadzah sedesat John Rejo yang kami hormati, kepada semua adik-adik kami semuanya, anak didik kami semuanya yang sangat kami cintai, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di sore hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa berkumpul. Allah telah menyatukan kita semuanya. Allah telah mendudukkan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan manfaat berkah. Walaupun toh dalam kucuran hujan, kita tetap semangat untuk bisa hadir untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat salam ini selalu terhaturkan dumateng kehariban kita sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya dapat diaki menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz ustadzah yang kami hormati beserta adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya yang kami cintai, patutlah kita merasa bahagia dan merasa bersyukur sehingga kita semuanya bisa melantunkan sholawat Nabi. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, akan tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi. Bahwa Rasulullah telah menyampaikan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurhum alayya salatan. Barang siapa inna aulan nasi temen setune luweh utama-utamane menungso bi minunggut saya mungguhku yaumal qiyamati kelak di hari kiamat iku aksaruhum, orang yang paling banyak membaca sholawat alayya kepadaku. Siapa orang yang kelak nanti selalu membaca sholawat terbanyak, berlomba-lomba membaca sholawat yang banyak, maka kelak di akhirat dia akan paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah makhluk yang sangat mulia. Kanjeng Nabi itu makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diciptakan oleh Allah, niscaya kula kali panjenengan, niscaya seluruh alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertama kali menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad inilah yang selalu bersanding bersama Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam itu tidak mungkin bisa menikah dengan Siti Hawa sebelum ia memberikan mahalnya dengan mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya muncul kayak kulo sampean ini semuanya. Bahwa sering saya ceritakan, salawat kepada Nabi itu banyak sekali fadilahnya. Karena sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia,
beliau telah mengumpulkan sahabat muhajirin wal ansor. Siapakah sahabat muhajirin? Sahabat Rasulullah yang dari Mekah menuju ke Madinah, itu namanya muhajirin. Hijrah, perjalanan dari Mekah menuju Madinah, itu adalah para sahabat muhajirin. Kaum Ansar itu siapa? Sahabat-sahabatnya Rasulullah yang ada di Madinah, yang menyambut datangnya Rasulullah. Bolak-balik sampean tadi pas waktu mahal qiyam, tola al-badru alaina min saniyatil wada, disambutlah Rasulullah yang datang dari tanah min saniyatil wada, disambut oleh para sahabat-sahabat Ansor. Ketika Rasulullah pertama kali hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ini tahun hijriah pertama kali dihitung. Mulai hijrahnya Rasulullah menuju ke Madinah, ini adalah termasuk tahun hijriah yang pertama. Rasulullah lagi gunda-gundai, Rasulullah lagi susah-susai. Setelah Rasulullah niku uzlah, tenggene Gua Hira. Gua Hira itu 5 mil dari Mekah. Jaraknya 5 mil dari Mekah. Setelah beliau uzlah, setelah beliau mendapatkan wahyu, kemudian urusan orang-orang Arab atau urusan orang-orang Mekah niku sulit sekali untuk diatasi. Diperintahlah Rasulullah untuk hijrah. Hijrah pertama kali itu langsung disuruh pergi ke tanah Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor. Berarti saiki kudu paham sapa muhajirin, sapa kaum Ansor. Wis. Setelah itu Rasulullah langsung napa? Melaksanakan sholat. Rasulullah disambut oleh sahabat-sahabat di situ sampai membuat masjid gitu. Madinah sekarang menjadi Masjid Nabawi, sehingga menjadi akhir hayatnya Rasulullah yang telah dimakamkan di makom Baqi', yakni di Masjid Nabawi. Sebelum Rasulullah meninggal dunia pun Rasulullah telah memanggil para sahabat-sahabatnya kaum muhajirin wal ansor, dikumpulkan jadi satu. Setelah jadi satu, Rasulullah menyampaikan bahwa ketahuilah bahwa Islam sudah sempurna. Setelah disampaikan Islam itu sudah sempurna, semua kaum muhajirin wal ansor bangga. Semua kaum muhajirin wal ansor gembira, senang, bahagia. Akan tetapi ada satu sahabat Rasulullah yang menangis, sangat menangis sekali. Siapakah itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis setelah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa Islam sudah sempurna. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis geru-geru. Saking gak kuate, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lari menuju kamarnya Sayyidah Aisyah putrinya, yakni di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, loh kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kok nangis? Padahal kabeh podo seneng, kabeh podo bahagia, tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar kok malah nangis, gak seneng dengan kesempurnaan Islam? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini didatangi oleh Sayyidina Umar, para sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kau menangis, wahai sahabatku? Kenapa kau menangis? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah kau enggak tahu bahwa Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyebarkan agama Islam sampai sempurna. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu sudah sempurna, otomatis Rasulullah akan meninggalkan kita semuanya.
Akhirnya Sayyidina Umar, para sahabat-sahabat lain mendengar apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, semuanya ikut menangis. Karena apa? Karena otomatis kalau Islam itu dibilang sudah sempurna, perjuangan itu udah usai, berarti Rasulullah akan dipanggil seperti hanya nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu. Akhirnya kuabe melok nangis. Akhirnya kabeh melok sedih ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal belum ditinggal. Wis jelas ini. Akhirnya, apakah benar ya Rasulullah kau akan meninggalkan kami semuanya? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya, aku adalah manusia dan aku juga seperti hanya nabi-nabi terdahulu. Aku juga sama dengan para rasul-rasul terdahulu. Aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam, untuk menyelamatkan umat seluruh dunia ini. Karena Islam itu sudah sempurna, maka saatnya aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kabeh, Muhajirin Ansor nangis kabeh, podo sedih kabeh. Akhirnya apa pesan Rasulullah? Satu, janganlah kau terpecah belah, janganlah kau meninggalkan agamamu, yakni agama Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ikutilah setelah aku meninggal nanti, ikutilah apa yang telah diikuti, yang dilakukan oleh sahabatku. Apa yang telah dilakukan oleh sahabatku ini sama halnya aku telah melakukannya. Terus juga jangan meninggalkan Al-Quran, tetap dikon maca Quran, dikongkon menghafal Al-Quran. Ini adalah termasuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh umat Islam. Akhirnya seperti itu Rasulullah berpesan, wahai para sahabat-sahabatku, apakah ada di antara kalian yang pernah aku sakiti? Apakah ada di antara kalian yang pernah aku lukai? Di saat ini pula aku minta kepada kalian, jikalau di antara kalian semuanya masih ada yang tersakiti olehku, baik aku lukai olehku, maka di saat ini pula kau balaslah kepadaku, kata Rasulullah. Sehingga di antara para sahabat yang lain terdiam. Ada salah satu sahabat yang berani mengunjukkan tangan, mengancungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Siapa? Sya'lab. Siapa? Sahabat Akasa. Sahabat Akasa ini mengancungkan tangannya, saya ya Rasulullah yang telah pernah kau lukai. Sampai sekarang punggungku yang pernah kau terkena cambukmu, terkena cemetimu, sehingga sampai sekarang pun masih merasa sakit. Oleh saat itu, hari ini aku juga akan mau membalas mencambukmu pula. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah dengan senang hati, wahai sahabat Akasa, kesinilah. Wahai sahabat Akasa, marilah, datanglah ke mimbarku, datanglah ke sini, balaslah saya. Kemudian Sayyidah Fatimah diperintah oleh Rasulullah, ya Fatimah, ambillah cemetiku di kamarnya Sayyidah Aisyah, berikanlah kepada sahabat Akasa. Sayyidina Umar bilang, kau semuanya nangis, semuanya sahabat Umar, kau berkata apa kepada Rasulullah? Kau telah menyakiti hati Rasulullah. Kalau memang kau mau membalas kepada Rasulullah, cukup balaslah kepada saya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, kemudian berdirilah Sayyid Hasan wal Husain. Aku adalah kekasih Rasulullah, aku cucu Rasulullah, aku buah hatinya Rasulullah. Jangan kau cambuk, jangan kau cambuk datukku, tapi cambukkanlah saya, sama halnya kau menyakiti Rasulullah. Cukup dengan aku saja, kata sahabat Hasan wal Husain. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Hasan wal Husain, cucuku, diamlah, cukuplah nak.
Karena itu adalah urusan hakul adami aku dengan sahabat Akasa. Setelah itu Sayyidah Fatimah mengambil cemetinya Rasulullah di kamar Sayyidah Aisyah sambil menangis. Kemudian diberikanlah cemeti itu kepada sahabat Akasa. Setelah diambillah cemeti itu, diayunkanlah cambuknya itu. Sahabat Akasa sambil bilang, "Ya Rasulullah, ketahuilah, dulu aku ikut berperang di belakangmu. Aku bersamamu, waktu itu saya tidak memakai baju perang. Saya tidak memakai baju, kemudian kau mengayunkan cemeti mengenai punggungku. Dari saat ini pula aku mau membalas dengan yang sama. Sekarang bukalah bajumu ya Rasulullah, supaya balasan ini seimbang." Rasulullah dikongkon mudo, dikongkon nyopot baju. Setelah dibukanya bajunya Rasulullah, Masya Allah, sahabat podo tambah nangis, tambah bingung. Kemudian sahabat Akasa datang ke mimbar Rasulullah sambil mengayunkan cemetinya Rasulullah. Ketika Rasulullah mau dicambuk, cemeti itu dilempar oleh sahabat Akasa. Kemudian sahabat Akasa memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Akasa bilang, "Ya Rasulullah, mana mungkin aku melukaimu? Jangankan kulitmu terluka, darahmu aku haramkan untuk menetes ke bumi." Kata sahabat Akasa, "Gimana mungkin aku bisa melukaimu ya Rasulullah? Inilah cara saya untuk bisa memelukmu ya Rasulullah. Inilah cara saya untuk bisa memelukmu langsung. Kalau tidak seperti ini, mana mungkin aku bisa memelukmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bangkit, berdiri, karena Rasulullah sakit parah. Kemudian Rasulullah duduk, berdiri, bilang kepada para sahabat Muhajirin wal Ansor, "Wahai sahabatku, ketahuilah, orang-orang min ahlil jannah sekarang ada di depanmu, yakni sahabat Akasa." Kata Rasulullah, "Barang siapa yang seseorang yang memelukku, orang yang terkena, yang menyentuh kulitku, maka niscaya dia tidak akan terkena siksa api neraka." Di saat itu sahabat-sahabat kuwabeh mau memeluk Rasulullah. Rasulullah bilang, "Cukup, nek suruh meluk kabeh, tambah kasihan Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Sapa wonge sing maca sholawat kepadaku, maka sama halnya ia memelukku. Man shalla alayya sholatan wahidan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa seseorang membaca, memintakan rahmat ta'lim kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat ta'lim kemuliaan kepada kalian 10 kali lipat. Barang siapa seseorang membacakan sholawat, mendoakan rahmat ta'lim kepada Rasulullah 10 kali, maka dia akan diberi 100 kali rahmat ta'lim kemuliaan kepada kalian. Dan barang siapa seseorang membaca sholawat 100 kali, maka samanya Allah akan memberikan 1000 kali sholawat kepada kita, kemuliaan kepada kita. Dan barang siapa seseorang itu membaca 1000 kali sholawat, maka dia tidak akan terkena siksa api neraka. Banyak hadis yang meriwayatkan, "Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah." Barang siapa seseorang itu mau membaca sholawat 1000 kali dalam satu malam, lam yamut, maka dia tidak akan mati hatta yubashshirahu bil jannah, sehingga dia akan dibungahkan, ditunjukkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu anak-anakku semuanya, sejelek apapun kita, sejelek apapun tingkah laku kita, jangan pernah meninggalkan hati kita selalu berzikir, beringat kepada Allah, dan kita selalu banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan dituntun oleh Allah, kita akan dituntun oleh Rasulullah. Suatu saat kita akan menjadi orang yang mulia berkat kita banyak membaca sholat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit cerita ini, sedikit apa yang saya sampaikan ini, walaupun toh suara saya berat, rodok abot, tapi insya Allah mudah-mudahan kalian mendapatkan keberkahan dan kemuliaan berkat membaca sholat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.